Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu yang berjudul Teori Kepemimpinan Klasik, mata kuliah Leadership, dosen pengampu Rahmat Al-Hidayat SEM SCDEF. Hakikat teori, sifat atau ciri trait teori. Istilah ciri atau sifat menunjuk pada sejumlah atribut individual seperti aspek-aspek kepribadian, temperamen, kebutuhan, motivasi, dan nilai-nilai. Ciri kepribadian adalah watak yang relatif stabil dalam berperilaku dengan suatu cara tertentu, misalnya rasa percaya diri, kedewasaan emosional, dan tingkat energi. Para ahli psikologi biasanya membedakan antara kebutuhan fisiologis dengan motif-motif sosial seperti keberhasilan, rasa dihormati kekuasaan, dan ketidakketergantungan. Beberapa sifat atau ciri ideal. Pertama, ciri fisik meliputi aktivitas, kekuatan, usia, penampilan, kerapihan, tinggi badan, serta berat badan. Kedua, latar belakang sosial berupa pendidikan, status sosial, dan mobilitas. Ketiga, kecerdasan dan kecakapan meliputi kemampuan menilai dan mengambil keputusan. Keempat, kepribadian berupa penyesuaian diri, ketekunan, pengaruh, keunggulan, penguasaan, emosi, banyak akal budinya, serta kuat pendirian. Kelima, ciri-ciri yang berorientasi kepada tugas, dorongan berprestasi dan unggul, dorongan bertanggung jawab, inisiatif, tangguh menghadapi halangan, bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Keenam, semangat kerjasama, kesanggupan untuk memperoleh kerjasama. Ciri-ciri sifat kepemimpinan klasik yaitu pertama, sifat inkuisitif atau rasa ingin tahu. Kedua, kemampuan analisis. Ketiga, daya ingat yang kuat. Keempat, pengetahuan yang luas. Kelima, kemampuan bertumbuh dan berkembang. Keenam, keterampilan mendidik. Ketujuh, keteladanan, dan kedelapan, keberanian dan ketegasan, dan lain-lain. Kelemahan teori sifat. Pertama, terlalu bersifat deskriptif. Kedua, tidak selalu ada relevansi antara sifat yang dianggap unggul. Ketiga, terlalu sulit untuk menentukan dan mengukur masing-masing sifat yang berbeda-beda. Keempat, situasi dan kondisi tertentu memerlukan sifat-sifat kepemimpinan tertentu. Studi kepemimpinan Ohio State. Banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa penelitian tentang kepemimpinan yang efektif banyak dipengaruhi oleh Universitas Ohio State yang dilakukan oleh Universitas Ohio State. Studi yang dilakukan oleh Universitas Ohio State didasarkan pada pemikirannya bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang tergantung kepada sejauh mana seseorang kepemimpinan menekankan perannya sebagai pemerakarsa struktur tugas yang dilaksanakan oleh bawahannya dan sejauh mana serta dalam bentuk apa seseorang kepemimpinan memberikan perhatian pada bawahannya. Studi kepemimpinan Miching. Studi mengenai perilaku kepemimpinan kedua dilakukan oleh para peneliti Universitas Miching pada waktu yang hampir bersamaan dengan studi kepemimpinan yang dilakukan oleh Universitas Ohio State. Hubungan yang berorientasikan tugas ditandai dengan perilaku pemimpin. Ada 3. Yang pertama, memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Yang kedua, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap karyawan. Dan yang ketiga, mengatur bawahan bahwa tugas harus selalu dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemimpin. Model leadership continue. Model ini menekankan pada perilaku pemimpin dalam hubungannya dengan pengikut dan bawahan dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam model ini, perilaku pemimpin cenderung mengarah pada 2 bidang pengaruh. Pemimpin menjual dan menawar keputusan kepada bawahan. Dalam hal pemimpin masih terlibat banyak mengurangi pengguna orientasinya. Pemimpin menyampaikan ide dan mengandung pertanyaan. Pemimpin sudah membatasi orientasinya dan memberikan kesempatan bawahan untuk mengajukan pertanyaan. Pemimpin memberi keputusan tentatif dan keputusan masih dapat diubah. Pemimpin sudah banyak mengurangi orientasinya dan bawahan
sudah banyak terlibat dalam partisipasi pembuatan keputusan. Managerial Grid, usaha-usaha yang lebih memahami hakikat kepemimpinan terus berlanjut hingga saat ini. Salah satu bentuk usaha yang ditempuh adalah dengan katalisasi pemikiran, sehingga berbagai konsep, teori, dan paradigma yang telah dikembangkan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.